Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dongker Anderson Sipayung, NIM L1A1200052. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Pak Sean Popo Hardi. Yang pertama adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi yang pertama adalah lambang kebanggaan bangsa. Yang kedua adalah identitas nasional, di mana setiap negara di dunia memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti bahasa Indonesia sebagai identitas negeri ini. Yang ketiga adalah alat perhubungan antar warga, daerah, dan budaya. Yang keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Kedudukan bahasa Indonesia sendiri adalah sebagai bahasa nasional, di mana dengan memiliki 718 bahasa daerah di seluruh Nusantara, maka dari itu diperlukannya bahasa pemersatu atau bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah hakikat bahasa Indonesia baku. Pengertian kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya, kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ciri-ciri kata baku. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, pada pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit. Yang keempat, baku adalah bahasa percakapan. Yang kelima, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Yang kedelapan, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Ciri-ciri kata tidak baku. 1. Biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata atau yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.